A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairun lakum in kuntum a'lamun. Al-Baqarah 183 184. Ya, kita menyesuaikan dengan keadaan, menyesuaikan dengan kondisi di mana kita berada sekarang. Karena akan memasuki Ramadan, maka ya kita berbicara tentang bulan Ramadan dengan siyam dan qiyamnya, dengan puasa Ramadan dan amaliyah Ramadan yang lainnya. Inilah nanti bahasan kita, inilah nanti tema kajian kita. Menegakkan Ramadan dengan siyam dan qiyam. Siyam artinya puasa, qiyam harfiahnya berarti berdiri, qama yaqumu qiyaman. Tapi dimaksudkan adalah berdiri beramal soleh, berdiri beribadah. Nanti dari kata-kata qoma yaqumu kemudian ada aqoma yuqimu yang artinya mendirikan. Jadi amal itu, ibadah itu didirikan, bukan dilakukan. Bedanya apa sih Ustadz? Didirikan dengan dilakukan? Didirikan artinya ya memang kita benar-benar menegakkan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan syara. Itu menegakkan namanya, itu mendirikan namanya. Adapun mengerjakan atau melakukan ya kita kerjakan. Oh, ada ruku, ada sujud, berarti dia sholat. Tapi apakah nanti sejalan dengan tuntunan? Apakah ada campur aduk dengan yang bukan tuntunan? Bagaimana niatnya? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu kan namanya mengerjakan. Memang kita kerjakan dan kita mengerjakannya harus sesuai tuntunan. Sehingga kata lain yang pas untuk digunakan adalah menegakkan. Benar-benar tegak sebagaimana mestinya, itu maksudnya ya. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Ya, bagi ini pengulangan tentu sebagian ya. Bagi setiap muslim mukmin yang benar-benar mau menyelami, meresapi, memahami ya rukun Islam, rukun iman. Bagi yang betul-betul menyelami, meresapi dan memahami, maka pasti akan melihat dalam pengertian batin ya, atau mata hati kita ya, yang berarti memang benar-benar mengerti, memahami, pasti akan melihat betapa ajaran Islam itu begitu indahnya, sempurnanya, bahasa apa lagi untuk menggambarkan keluar biasaan Islam. Betapa indahnya, betapa sempurnanya, betapa bagusnya, betapa Islam itu benar-benar merupakan kebutuhan manusia.
Kita membutuhkan Islam. Jangan dibalik. Bukan Islam yang membutuhkan kita. Kita yang membutuhkan Islam. Kita membutuhkan Allah. Bukan Allah yang membutuhkan kita. Sering ayatnya kita sampaikan kan? Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Manusia, kalian itu butuh Allah. Kalian itu berhajat kepada Allah. Dan Allah yang kalian butuhkan maha kaya. Lagi maha terpuji. Dengan kekayaannya tidak akan pernah habis apa yang menjadi kebutuhan manusia. Dengan kekayaannya, berapapun jumlah manusia yang menghuni planet bumi ini, Allah pasti akan mampu mencukupinya. Kenapa manusia berhajat kepada Allah? Kenapa manusia membutuhkan Allah, membutuhkan Tuhan? Membutuhkan Allah artinya membutuhkan aturan dari Allah, petunjuk dari Allah, bimbingan dari Allah. Karena kita terlahir tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Benar-benar terlahir dalam keadaan oryanan, ya. Oryanan itu bahasa Arab, telanjang, tidak bawa apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Nah, kemudian dalam perjalanannya, perjalanan hidup kita dengan Rahman dan Rahim Allah, dengan kasih dan sayang Allah, ya. Kasih mengasihi semuanya tanpa pandang bulu, yang kafir kek, yang muslim mukmin kek, yang munafik, yang murtad, dikasih semuanya. Itu kasih Rahman. Bahkan kadang-kadang yang kafir lebih banyak, ya, dikasih, ya. Tapi orang mukmin tidak akan cemburu. Ya, kalau masih cemburu, wah, dipertanyakan keimanannya, ya. Dia itu kafir kok, hidupnya enak banget, tidak berkekurangan. Saya yang sudah mukmin muslim malah kok berkekurangan. Jangan begitu. Itu sudah bukti. Itu sudah bukti. Kalau kita kemudian setengah menggugat seperti itu, bukti apa? Bukti kalau kita tidak iman kepada qada dan qadar. Karena yang dikehendaki dengan iman kepada qada dan qadar, ya apa yang memang sudah ketentuan Allah, apa yang memang sudah kehendak Allah, apa yang memang sudah ketetapan Allah, kita terima dengan legowo, lapang dada, ikhlas. Setelah kita berupaya, berusaha, apa yang memang Allah takdirkan kepada kita setelah kita berikhtiar, berusaha, pastikan itulah yang terbaik. Ya, tapi ya jangan mudah-mudah juga. Ya, inilah yang terbaik. Ya, tapi usahanya tidak ada. Salah juga. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Nah, seperti apa bagusnya, baiknya, istimewanya, luar biasanya kebaikan ajaran Islam yang tergambar dalam rukun iman dan rukun Islam. Marilah kita sempatkan membahas, ya sedapatnya lah. Ya, rukun iman yaitu memang orientasinya akan ke keyakinan. Ya, keimanan nanti disebut juga keyakinan.
Kita ulang-ulang ini kan. Keimanan, keyakinan, imannya, iman, tauhid. Itu kan. Jangan keluar dari tauhid. Ya. La ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada yang kuasa selain Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan selain Allah. Tidak ada yang bisa memberi selain Allah. Tidak ada kebenaran kecuali yang datang dari Allah. Tidak ada tempat bergantung kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada tempat kita meminta kecuali hanya kepada Allah. Dan Allah tempat bergantung kita, tempat bergantung seluruh bahkan makhluk ciptaannya, tidak pernah berbuat zalim. Apa arti berbuat zalim? Allah mestinya ngopeni, Allah mestinya memberi, lah kok tidak diberi, tidak diopeni hambanya, zalim. Dan itu tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Makanya Allah menegaskan. Apa penegasan Allah? Inni haramtu zulma ala nafsi. Aku mengharamkan berbuat zalim atas diriku. Masya Allah. Masya Allah. Kok Allah menyatakan aku mengharamkan berbuat zalim atas diriku? Kok sampai segitu ya? Sampai sejauh itu ya? Allah menyatakan aku haram berbuat zalim. Tapi permintaan Allah, lihat berikutnya. Fala tadzalamu. Maka dari itu ya kalian juga jangan saling menzalimi lah. Saling menyakiti, saling menistakan, saling menyudutkan, saling caci maki, saling menipu, saling mengambil hak orang lain yang bukan haknya. Nah, itu kan namanya menzalimi. Kata Allah, fala tadzalamu. Maka kalian juga jangan saling menzalimi. Nah, ya kalau ini ditepati kan, ya orang tidak ada was-was, orang tidak ada ketakutan, wah takut nanti dia ditumpahkan darahnya, takut hak miliknya diambil, takut nama baiknya dicoreng, takut. Tidak ada itu. Kalau sudah benar-benar mukmin muslim. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Iya, itu rukun iman ringkasnya ya. Kita tidak merinci 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup itu kesimpulannya. Ya, iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, rasul-rasul Allah, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari berbangkit, iman kepada qada dan qadar. Nanti urutannya silakan dibacakan. Kan rukun Islam rukun iman yang 6 itu ringkasnya ya seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, orang beriman, orang yang punya landasan keyakinan. Keyakinan tidak boleh keluar dari bingkai rukun iman. Tidak boleh. Jangan ikut-ikutan terbawa arus ya. Arus apa? Ya arus yang tidak sesuai dengan tauhid. Macam-macam lah ya. Aliran inilah, aliran itulah ya. Syiah juga termasuk. Wah, kok disenangi dengan Islam. Di antara ajaran Syiah, biar tahu. Di antara ajaran Syiah adalah bahwa Quran yang sekarang belum sempurna. Quran yang sempurna, Quran yang ada di Syiah. Jadi ditambah. Tidak bisa kita ikuti yang begitu itu. Imam yang ada di Syiah maksum, terjaga, terpelihara dari kesalahan, dari dosa. Mana ada manusia yang terpelihara dari kesalahan dan dosa. Setinggi apapun kesalihan seseorang, setinggi apapun ilmu seseorang, ya tetap saja
Tetap saja ada. Ada apa? Ada plus. Minusnya ada minus di samping plus. Ada keterbatasan, ada kekurangan. Yang namanya manusia. Ya, dari kekurangannya ada, manusia akhirnya bisa salah. Tidak ada yang tidak bisa salah. Pasti ada salahnya. Nah, tapi menurut Syiah, imam mereka itu tidak ada yang salah. Hebat banget ya. Imam Khomeini itu tidak ada salahnya. Karena tidak ada salahnya, maka apapun yang diucapkan oleh imam, ikuti. Tidak bisa tidak mengikuti. Tidak benar. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, rukun iman cukup ya. Lah sekarang giliran rukun Islam. Pertama, 2 kalimat syahadat. Itu pembumian akidah. Pembumian keyakinan. Keyakinan tadi sudah. Lah sekarang bagaimana membumikannya? Membumikan di kehidupan. Artinya menanamkan. Artinya mengasimilasikan ke dalam diri kita. Gimana? Nah, diwujudkan dalam bentuk 2 kalimat syahadat. Dalam bentuk kesaksian bahwa tidak ada ilah selain Allah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Karena Muhammad adalah utusan Allah, maka mi'ah fil mi'ah, 100% apa yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam asal sahih berarti kebenaran. Karena kebenaran maka juga harus diikuti. Itu arti wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dari syahadat yang merupakan pengejawantahan atau pembumian akidah tadi, masuk ke yang kedua. Salat. Manusia pasti berkeyakinan. Yang pertama tadi kan, pengamalan iman tadi kan. Manusia pasti berkeyakinan. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah keyakinannya betul atau tidak? Kan itu kan. Tapi semua manusia pasti punya keyakinan. Yang kita inginkan adalah keyakinan yang benar. Makanya keyakinan itu bukan dugaan-dugaan. Keyakinan itu harus atas dasar dalil. Jadi kebenaran keyakinan itu didukung oleh dalil, bukan dugaan. Ya, menurut saya ya di situ memang, ada penunggunya memang. Ini ngarang-ngarang ini nih. Ya, memang penunggunya ya bala tentara Allah, ada malaikat-malaikat, ya tidak salah lah. Tapi kalau penunggunya ya datuk atau apalah, itu karangan manusia, dugaan manusia. Tidak. Nah, majelis yang dimuliakan oleh Allah, mulai baru lahir nanti berumur sedikit ya sudah kelihatan ya, kalau manusia itu ya memang diberi yang namanya ya, kecenderungan untuk mempercayai ada kekuatan di luar dirinya yang dinyatakan dalam bentuk perasaan takut, perasaan harap. Di saat kita takut, di saat kita berharap, jangan salah mengalamatkan. Siapa sih yang kita takuti? Siapa sih yang kita takuti? Gendrowo, lelembut, kuyang, karang-karangan itu. Siapa sih yang kita takuti? Yang kita takuti hanya Allah. Hanya ya belum kenal Allah kita waktu kecil. Ya tapi kita sudah ada perasaan takut. Ya manusia semakin dewasa ya memang tetap itu terjaga. Perasaan takut, perasaan harap. Tapi siapa yang ditakuti, siapa yang diharap, begitu salah mengalamatkan, salahlah keyakinan. Oh bukan dialamatkan ke Allah, ya salah. Kita takut kepada makhluk dalam pengertian takut ya sehingga apapun kata dia ya udahlah ya kita tidak ada jalan untuk
uh, untuk tidak mengikuti, untuk tidak tunduk, ya salah. Ya. Tapi kalau takut dengan binatang buas, itu namanya hal yang logis saja. Ya, sehingga kita al-khaib minal makhluk yafirru minhu. Orang yang takut kepada makhluk akan lari, menjauh ya dari makhluk. Tapi al-khaib minallah yafirru ilaihi. Orang yang takut kepada Allah mendekat, bukan malah lari, mendekat. Nah itu ya. Nah majelis yang dimuliakan oleh Allah, lanjut ke salat tadi. Ya salat ini keinginan manusia. Kalau tadi ada perasaan takut, ada perasaan harap, ada keyakinan, ada kekuatan di luar diri kita. Kekuatan itu kekuatan siapa? Itulah nanti kekuatan Tuhan, itulah nanti kekuatan Allah. Begitu kekuatannya selain Allah, salah. Nah, adanya keyakinan yang seperti itu tadi, kemudian lanjut adanya keinginan untuk tunduk, untuk takluk, untuk menghamba. Bagaimana manusia tunduk, bagaimana manusia takluk? Yang diminta oleh yang menciptakan manusia, yang tidak tergantikan, nanti yang lain-lainnya adalah merupakan turunannya setelah di breakdown, yang diatur oleh Tuhan. Kamu tunduk, kamu menghamba lewat sholat. Jadi orang kalau memang tidak sholat itu ogah tunduk ya. Orang kalau tidak sholat dia tidak mau takluk. Nah, tidak mau takluk kepada Allah. Padahal biar bagaimanapun juga dia akan ditaklukkan Allah kan. Tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau sudah lumpuh kau, ya lumpuhlah. Kalau sudah bangkrut kau, ya bangkrutlah. Kalau sudah sakit kau, ya sakitlah. Kalau sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya udah. Tidak bisa apa-apa, tidak ada yang bisa melawan. Nah sehingga iya, daripada pada akhirnya akan takluk juga, maka ikhlaskan saja. Nah, salat. Nanti yang lain-lainnya kita ulangi, itu nanti turunan-turunannya ya. Tapi dimulai dari salat. Baru kemudian masuk ke yang ketiga, itulah dia puasa. Iya. Jadi yang mencelakakan manusia, kalau di yang pertama keyakinan yang aneh-aneh, keyakinan yang tidak. Itu yang pertama kan. 2 kalimat syahadat harus tegak, biar keyakinan yang aneh-aneh enggak ada. Untuk yang kedua, tunduk, taat, takluk, caranya lewat salat. Tidak usah cari cara lain. Kok semedi, ya. Kok mengasingkan diri, tidak mau bergabung orang banyak, ngapain? Ya ibadah, tafakur. Iya, ya tafakur kalau meninggalkan salat ya salah juga. Ya tafakur di samping salat ya monggo. Ya, nanti katanya mengamalkan firman Allah. Ya apa? Wa aqimis sholata lidzikri. Kerjakan salat untuk mengingatku. Maka yang diinginkan adalah ingatnya itu. Ini hati-hati di bahasa-bahasa jebakan nih. Yang diinginkan adalah ingatnya itu. Ya kalau sudah ingat cukup.
Cukup versi mereka. Ya keliru lah. Kerjakan salat dengan mengerjakan salat. Kita mengingat Allah. Bukan ingat Allah tapi tidak mengerjakan salat. Nah, dan yang hebat lagi, as-salatu mi'rajul mu'min. Ya. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Mi'raj yang artinya naik ke atas. Maksudnya bukan ke atas ke sana. Ya, tapi naik ke hadirat Allah. Kita menghadap Allah, kita tinggalkan dunia dengan segala hiruk pikuknya, dengan segala glamornya, dengan segala kenikmatan yang bisa menjerumuskan. Kita tinggalkan itu, ya kita nemui Allah. Nemui Allah nanti lewat batin tentu saja yang dilaksanakan lewat penegakan salat. Nah, tapi orang-orang belakangan, bukan belakangan sih, dari dulu sih ya. Salat kita bukan hanya 5 waktu, kita sepanjang waktu. Akhirnya ujung-ujungnya ndak salat. Ngaco namanya ya. Nah, puasa itu manusia tadi punya musuh ya, keyakinan yang tidak benar, ibadah yang tidak benar, yang tidak diatur. Baru yang ketiga, ya manusia punya ego, bahasa lainnya nafsu. Dorongan nafsu ya macam-macam, nafsu harta, nafsu kedudukan, nafsu pangkat, nafsu perempuan, nafsu seksual dan seterusnya. Manusia punya nafsu itu. Kenapa sih manusia punya nafsu? Coba kalau tidak ada nafsu. Kalau tidak ada nafsu, tidak ada kita. Tidak ada. Pak Prapto tidak ada ya. Pak Aman tidak akan ada. Jadi nafsu memang Allah yang membuatnya. Ya karena nafsu ya juga buatan Allah, maka tidak mungkin Allah membuat nafsu ya kemudian mau mencelakakan manusia. Tidak. Allah memberi nafsu agar digunakan sebagaimana mestinya digunakan pada tempatnya. Kan itu ya. Jadi nafsu bukan untuk dibunuh, tapi untuk ditempatkan, digunakan sebagaimana mestinya. Inna fi bud'i ahadikum shadaqah. Pada bendamu itu ada sedekah, kata Nabi. Sahabat bertanya, "Nah, kok ada sedekah, gimana sih Rasulullah?" Waktunya habis. Iya. Jadi ada sedekah, ya kalau kamu gunakan semestinya ya nanti kamu itu berarti memberikan kebaikan, ya, berbuat kebaikan. Ya, tapi ya kalau sebaliknya nanti ya tidak jadi berbuat kebaikan. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi puasa ini memang intinya adalah pengendalian nafsu, pengendalian ego. Ya dimulai secara faktualnya, syariat mengatur dilarang makan, minum, bahkan dilarang ya offside ya di siang hari Ramadan. Tapi lagi-lagi ada pihak-pihak yang itu syariat itu. Ndak makan, ndak minum itu kan syariat, itu kan kulit. Jangan lancang. Ya, yang ngatur bukan kita kok, yang buat hukum bukan kita kok, Allah. Ia tepati syariatnya, bersihkan hati. Hati itulah nanti urusan hakikat, bersihkan. Jangan di macam-macamnya sehingga orang kadang-kadang ragu-ragu, sehingga orang kadang-kadang percuma juga saya puasa. Nah, ini udah masuk jebakan Batman ini. Jangan puasa ada aturannya, salat ada aturannya. Kita tepati aturannya, bersihkan hati kita dengan meluruskan niat. Wallahu a'lamu bishawab. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.